Sadar nggak sih lo, kalau dari kecil kita semua itu udah dicuci otaknya pakai satu formula template yang sama. Kayak sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas favorit, lulus bawa ijazah, dan perusahaan bakal antri buat ngasih lu pekerjaan dengan gaji yang gede. Terus kita ngelakuin itu semuanya. Orang tua kita banting tulang bayar SPP dan UKT yang harganya udah mulai nggak masuk akal, udah kayak DP rumah. UKT sekarang mahal banget kan? Kita lulus pakai toga, foto senyum lebar bawa buket bunga. Tapi pas besoknya kita mulai bangun tidur nih dan mulai nyari loker atau lowongan pekerjaan, realita nampar muka kita keras banget. Yang ada malah syaratnya fresh graduate itu pengalamannya minimal 3 tahun, siap ditekan, gaji UMR, dan wajib bisa desain, coding plus copywriting, bisa mengendalikan bla 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 bla, paham bahasa Inggris, Word, dan lain sebagainya. Banyak banget. Padahal lulus cuma dalam satu jurusan. Ya, gua Maulana, di episode ungkap kali ini kita bakal pakai logic board kita buat ngebedah sisi gelap pendidikan. Wes, gelap banget kayaknya nih. Kita bongkar kenapa ijazah yang dulu jadi tiket emas sekarang nilainya nggak lebih dari sekedar kertas truk fotokopian. Kepo nggak? Kepo dong, karena kepo adalah kunci. So, let's go. Welcome to Ungkap. So, biar kita paham akar masalahnya, mari kita bedah sejarahnya pakai kacamata makro nih guys. Kenapa sih di sekolah lu disuruh duduk yang rapi menghadap ke depan semuanya, terus kenapa jadwal diatur ketat pakai bunyi bel segala? Kenapa lu dihukum atau kalau salah dan disuruh ngerjain tugas yang seragam? Sistem pendidikan yang kita pakai sekarang itu didesain di era revolusi industri. Waktu itu para kapitalis dan pemilik pabrik butuh jutaan buruh. Mereka butuh manusia yang penurut, tahan kerja berjam-jam, ngikutin instruksi standar atau SOP, dan nggak banyak nanya. Nah, dan di sekolah kita nggak pernah didesain atau diajarkan buat nyetak CEO, kreator, atau pemikir bebas. Sekolah didesain buat nyetak sekrup-sekrup patuh buat mesin industri mereka. Makanya orang yang punya insting bisnis, kreativitas liar, atau pemikiran di luar nalar sering dianggapnya anak bermasalah atau dapat nilai jelek di kelas. Padahal skill itulah yang paling dibutuhkan buat survive di dunia nyata saat ini. Sekarang kita pakai logika ekonomi empiris guys. Hukum supply dan demand, penawaran dan permintaan. Di tahun 80-an dan 90-an atau 90-an, punya ijazah sarjana itu langka. Karena yang punya itu dikit, supply-nya rendah. Dan perusahaan butuh banyak, demand-nya tinggi. Nilai ijazah itu mahal banget, jadi lo gampang jadi manajer zaman dulu. Tapi sekarang di tahun ini, tiap tahun ada jutaan sarjana baru dicetak sama kampus lah ya, sama universitas. Pasar tenaga kerja kebanjiran stok ijazah. Secara matematika, ketika sebuah barang itu melimpah ruah, nilainya bakal hancur ya. Di ilmu ekonomi tenaga kerja, ini disebut degree inflation, inflasi gelar. Karena semua orang sekarang punya ijazah S1. HRD perusahaan jadi kebingungan. Ini semuanya S1, nilai IPK-nya 3,8 semuanya. Yang mana yang beneran bisa kerja? Bingung HRD-nya. Akhirnya perusahaan naikin standar deh. Buat posisi admin aja sekarang mintanya minimal S2 atau wajib punya pengalaman kerja bertahun-tahun, minimal 3 tahun. Ijazah lo udah kehilangan nilai tukarnya, ya nggak? Ini yang paling ngeri nih. Sementara kurikulum sekolah masih sibuk nyuruh murid ngehafal nama-nama ibu kota atau ngajarin rumus di atas kertas. Di dunia luar sana udah melaju pakai kecepatan cahaya. Dunia udah berubah total. Kompetisi masa depan itu udah bahas bahasa mesin. Lomba-lomba coding internasional kayak Scratch Olimpiade ya, buat anak-anak udah mulai jadi standar literasi baru. Pakai aplikasi-aplikasi berbasis AI generator buat edukasi, udah gantiin sistem hafalan manual. Industri nggak peduli lo bisa menghafal berapa bab. Industri peduli apakah lo bisa nyuruh AI kerja buat lo. Perusahaan top dunia kayak Google, Apple, dan Tesla udah terang-terangan ngehapus syarat ijazah universitas buat banyak posisi penting mereka. Posisi-posisi penting aja di sana udah dibebas syaratkan loh. Udah nggak ngeliat lagi ijazah. Mereka udah pindah dari sistem proof of paper atau bukti kertas atau ijazah itulah ke sistem proof of work, bukti karya. Lu punya portofolio desain yang gila, lu pernah nge-build aplikasi yang dipakai ribuan orang, lu punya skill negosiasi yang nembus proyek miliaran, bos nggak akan nanya lu lulusan universitas mana. Mereka bakal nanya berapa gaji yang lu mau. Itu mereka di sana ya. But let's be real and extremely humble guys. Just for a second, just for a minute. Apakah ini berarti sekolah atau kuliah itu 100% useless dan buang-buang waktu? Enggak juga, jawabannya enggak juga. Kampus adalah tempat yang bagus buat belajar disiplin, nyelesain masalah, dan yang paling penting ngebangun networking.
jaringan. Kadang yang bikin lo sukses bukan ijazah lo juga, bukan ijazah lo doang, tapi temen tongkrongan lo yang 5 tahun lagi ternyata mereka jadi founder startup. Tapi buat lo yang udah di fase jadi orang tua atau yang kelak bakal punya anak, realita ini nampar banget. Kita sering pusing mikirin kapan anak boleh dikasih gadget biar nggak kecanduan, padahal di sisi lain teknologi dan literasi AI adalah pisau bertahan hidup mereka nanti. Ijazah dari sekolah mahal nggak bakal ngajarin anak kita cara selamat dari tsunami otomatisasi kalau mindsetnya masih menghafal buku. So, jadi apa blueprint masa depan kita? Pure ini pendapat gue semuanya. Kalau ada masukan silahkan tulis kolom komentar. Menurut gue, berhenti memuja selembar kertas. Kalau lo masih kuliah, jangan cuma kejar IPK. Bangun proyek nyata, ikut komunitas, jualan, bikin software, bikin konten. Itu yang bakal bikin lo disuruh duduk di kursi CEO nanti. So, ganti mentalitas lo dari pencari kerja menjadi penyelesai masalah. Nah, gue pengen dengerin sekarang realita empiris dari lo semuanya. Seberapa jauh sih bedanya ilmu yang lo dapat di bangku sekolah atau kuliah sama kenyataan skill yang dibutuhin pas lo beneran masuk dunia kerja? Coba drop curhatan lo atau cerita survival lo di kolom komentar. Mari kita kumpulin database realitanya bareng-bareng. And the last guys, kalau lo ngerasa channel lo makin ke-upgrade, melek sistem dan siap ngehadepin masa depan setelah nonton episode ungkap gue kali ini, wajib banget buat lo semuanya tekan tombol like dan subscribe yang pastinya. Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya biar lo selalu selangkah lebih logis dibanding kurikulum yang lama. Yoi. Dan biar nggak ketinggalan sama video-video yang menarik dari gua. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman lo yang masih galau mikirin nilai ujian. Jangan takut, tetap harus upgrade your skill apapun itu. So, thanks a lot guys, gua Maulana. Tetap kritis, stay logical, stay humble, dan bangun karya nyata lo. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and peace out.